Video ini kita akan ngebahas mengenai dugaan pemalsuan putusan kasasi Mahkamah Agung oleh salah satu pengacara di Kabupaten Indramayu. Putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1037K/PDT/2924. Sepertinya ini salah penulisan, yang benar adalah 1037K/PDT/2024. Diduga dilakukan oleh oknum pengacara bernama Ruslandi dengan janji akan dimenangkan. Kalau tidak menang, urusan uang yang sudah diterimanya akan dikembalikan. Selamat datang di konten Opini Reang, di mana nantinya saya akan ngebahas isu-isu terkait dengan politik, hukum, dan isu-isu terkini. Di konten kali ini kita akan ngebahas mengenai dugaan pemalsuan surat putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang dilakukan oleh pengacara di Kabupaten Indramayu yang pemberitanya sudah ada di media online. Ini nanti saya akan bacakan pemberitaannya, yaitu dari media cakrabangsa.id. Tanggal 24 September tahun 2024. Judulnya Effendi.2 Oknum Advokat Ruslandi diduga palsukan surat putusan kasasi Mahkamah Agung. Effendi, seorang warga desa Gadingan, Kecamatan Slieg, Kabupaten Indramayu, telah memberikan kuasa penuh kepada Lembaga Bantuan Hukum Dharma Bakti, SK-nya yaitu nomor 219-SK strip LBH DB Romawi 9-2024 pada tanggal 19 September tahun 2024. LBH Dharma Bakti tersebut bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu tadi Pak Effendi, untuk melakukan pendampingan dan pelaporan ke Polres Indramayu serta membela hak kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai korban atau pelapor dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1037K/PDT/2924. Sepertinya ini salah penulisan, yang benar adalah 1037K/PDT/2024. Diduga dilakukan oleh oknum pengacara bernama Ruslandi yang beralamat di Sapir Residence, Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Nah, Pak Effendi ini kepada media cakrabangsa.id ini pada Senin tanggal 23 September tahun 2024 mengatakan, "Ya, saya sudah memberikan kuasa kepada pengacara Haji Syafruddin CS untuk melakukan pembelaan urusan saya dengan Ruslandi terkait pemalsuan putusan kasasi Mahkamah Agung yang diduga palsu," tuturnya panjang lebar. Selain kasus dugaan pemalsuan surat tersebut, Effendi juga meminta kepada oknum pengacara untuk mengembalikan uang senilai 690 juta rupiah yang sudah diterimanya. Masalah tanah itu sudah 3 tahun lebih diurus Ruslandi dengan janji akan dimenangkan. Kalau tidak menang, urusan uang yang sudah diterimanya akan dikembalikan. Nah, ini juga menjadi problem ya bagi pengacara itu sendiri. Secara etika profesi tentu jelas ini tidak dibenarkan bahwa pengacara itu akan memastikan perkara yang ditanganinya itu akan menang. Dan di pernyataan ini jelas bahwa Pak Effendi itu menyatakan bahwa Ruslandi akan berjanji memenangkan perkara tersebut. Jika tidak dimenangkan, uang fee yang dibayarkan itu diminta untuk dikembalikan. Dan isu dari persoalan ini adalah sangat mungkin putusan Mahkamah Agung itu tidak sesuai dengan harapan kliennya tersebut. Makanya kemudian di sini diduga oknum pengacara Ruslandi tersebut memalsukan isi putusan tersebut. Di tempat dan waktu yang sama, keterangan korban yang disampaikan kepada MCB diamini oleh
4 orang advokat Dharma Bakti tersebut. Sementara itu, pengacara Ruslandi enggan memberikan keterangan terkait masalah tersebut kepada MCB. Saat dihubungi lewat pesan singkatnya Selasa 24 September tahun 2024, dia menjawab, "Waalaikumsalam, maaf saya tidak bersedia." Dan ini tentunya akan menyeret reputasi dari pengacara seluruh Kabupaten Indramayu, karena dalam prakteknya itu ada hal-hal yang serupa seperti ini kan. Dan ini kaitannya dengan etika profesi dari pengacara tersebut. Makanya di video kali ini mungkin ada aparat penegak hukum yang melihatnya, ya kita dorong bahwa isu tersebut harus dibuktikan agar publik bisa tahu bahwa aparat penegak hukum itu seserius apa menangani persoalan pidana. Dan sekali lagi saya tekankan, dugaan pemalsuan surat ini itu adalah sebuah tindak pidana, dan jika kita melihat dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini sangat besar kemungkinan masuk kepada pasal 264 ayat 1 mengenai pemalsuan dokumen otentik, dan ancaman hukumannya itu maksimal 8 tahun penjara. Jadi ini tidak main-main. Makanya kita dorong penyidik untuk mengklirkan isu tersebut, karena ini menyangkut daripada reputasi aparat penegak hukum, ya kan? Kemudian etika aparat dari etika profesi dari pengacaranya tersebut, kemudian pengacara seluruh Indramayu. Nah, di sini saya di berita tersebut tidak menyebutkan pengacara bernama Ruslandi itu bernaung di organisasi advokat apa ya, ada Pradi mungkin lain sebagainya. Dan mungkin korban di sini ataupun mantan kliennya ini bisa melaporkan hal tersebut ke lembaga tadi ya, ke organisasi advokat dari naungan dari Ruslandi tersebut. Dan di sisi lain ada tindak pidana, ada dugaan tindak pidana ini harus diselesaikan di kepolisian. Di sini tidak dijelaskan secara jelas apakah hal tersebut sudah dilaporkan atau belum di kepolisian, tapi yang jelas polisi berhak memanggil para pihak yang disebutkan di pemberitaan tersebut. Ini kalian bisa baca, Reyangers sekalian, sudah terbuka di publik. Tulis aja mediacakrabangsa.id, dan keywordnya itu oknum advokat Ruslandi diduga palsukan surat putusan kasasi Mahkamah Agung. Itu bakal muncul paling atas ya di internet teman-teman sekalian. Dan perlu ditekankan lagi bahwa saya cerita sedikit ya, sebenarnya daripada penyidik itu kadangkala tidak memiliki pemahaman terhadap penyelesaian persoalan pidana ya. Karena saya sebagai pelapor pernah melaporkan terkait dengan pemalsuan dokumen berupa KTP. KTP saya dipalsukan untuk digunakan perbuatan yang melawan hukum, yaitu dengan penipuan dari penyewaan kamera. Dan apa dari pernyataan dari penyidik di Satreskrim Polres Indramayu itu bukan merupakan sebuah tindak pidana, ya kan? Dan yang mengherankan lagi, dasar tersebut dikeluarkan atau diucapkan itu berdasarkan pada KTP yang dipalsukannya itu tidak sesuai NIK-nya dengan apa yang saya miliki. Dan pemahaman itulah yang sangat gawat ya, yang saya nilai sangat gawat, yang dimiliki oleh penyidik Satreskrim Polres Indramayu, yang akhirnya pada saat ini proses dari mencari keadilan tersebut tidak saya dapatkan. Karena sebetulnya kalau dalam unsur pemalsuan surat itu menambah ataupun mengurangi itu bagian dari pemalsuan surat. Jadi unsurnya sudah masuk. Dan kemudian apakah saya mengalami kerugian di persoalan tersebut? Saya tidak mengalami kerugian, tapi kata ataupun unsur di pemalsuan surat tersebut dapat merugikan itu dapat dimaknai dengan belum benar-benar terjadinya kerugian pun sudah bisa masuk unsur tersebut, karena pemalsuan itu termasuk ke dalam delik formil, bukan material aja. Jadi perbuatannya sudah ada itu sudah bisa memenuhi unsur, dan perbuatannya sudah ada dan perbuatan itu melawan hukum itu sudah masuk sebuah tindak pidana dan unsurnya sudah memenuhi. Namun dalam kasus saya tersebut, berkaca dari kasus saya tersebut,
ya kepolisian dari Polres Indramayu ini menyatakan itu tidak atau bukan pidana alias bukan pemalsuan, sehingga saya juga perlu mengirim surat ke Polda Jabar untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ya kan. Pemahaman itulah yang gawat menurut saya yang dimiliki oleh penyidik, ya, pemahaman dasar itu gitu. Dan ingat loh, kerugian itu bukan hanya material, ya, bukan kerugian kita motornya hilang itu dinominalkan berapa ataupun kita uang hilang uangnya itu berapa, ya. Jadi kerugian juga ada kerugian yang disebut dengan kerugian imaterial. Jadi psikologis gitu kan, kesehatan itu bisa masuk dalam kerugian imaterial. Dan sekali lagi di video ini kita dorong isu dari Oknum Advokat Ruslandi diduga palsukan surat putusan kasasi Mahkamah Agung ini agar ditangani oleh kepolisian sehingga clear dan tidak menyeret-nyeret citra dari aparat penegak hukum, karena pengacara itu bagian dari penegak hukum, ya, yang di luar dari sistem peradilan pidana. Dan ini nggak main-main loh, ya, putusannya itu putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi lagi kan. Ini luar biasa nih. Jadi kepolisian untuk menelisik ataupun melakukan penyelidikan itu sangat mudah. Para pihak undang aja ke Polres. Di sini ada pihak Pak Effendi, pelapor ataupun korban, ya kan. Terus kemudian kuasa hukumnya juga ada nih dari Lembaga Bantuan Hukum Dharma Bakti yang udah dikuasakan pada 19 September tahun 2024. Kemudian ada yang terseret juga namanya yaitu Bapak Ruslandi sebagai pengacaranya, mantan klien dari Pak Effendi ini. Jadi semuanya jelas, tinggal kemauan, ya. Balik lagi di video-video sebelumnya juga saya bilang bahwa ini yang sulit itu adalah kemauan. Nah, apakah ada kemauan dari aparatur penegak hukum untuk melakukan hal-hal tersebut, melakukan penegakan hukum tersebut? Karena ini akan menjadi presiden loh, ya. Ketika ada isu tersebut kemudian tidak clear, ya publik akan menilai bahwa APH itu bisa melakukan hal tersebut nih. Seperti ini kan, kita nggak bisa bayangin sebuah putusan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh majelis hakim, kemudian tiba-tiba dirubah hanya karena tadinya sudah janji kepada kliennya untuk dimenangkan. Ini secara etika dan moral kan tidak baik gitu. Dan kembali lagi di organisasi dari pengacara tersebut, pelapor atau korban ini bisa melaporkan untuk melakukan tindakan etika profesi dari pengacara tersebut. Saya rasa mungkin itu yang perlu, ya, saat ini penegak hukum dorong dan perlu perlu dikelirkan isu tersebut. Nah, terakhir, bagaimana pendapat Triangers mengenai isu tersebut? Silakan tuliskan di kolom komentar. Videonya cukup segini aja. Kita doakan untuk penegak hukum berani mengungkap persoalan tersebut. Videonya segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.